Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersyukur atas anugerah Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita, di mana pagi ini kita sudah dipimpin Tuhan datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan lewat puji-pujian, persembahan bahkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, bagi yang membawa HP, supaya disilentkan atau dimatikan, supaya tidak mengganggu ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita akan mulai ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita untuk datang ke hadapan Tuhan dengan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita ambil saat teduh dimulai. Roma pasal 15 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saat teduh selesai. Saudara-saudari, persilakan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan 144. 144. Firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat untuk orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup, oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup,
sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan, Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami dari segala bentuk dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang senantiasa mendukakan Engkau. Melalui darah Tuhan Yesus, dosa-dosa kami bisa disucikan. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi yang indah ini, dengan segala kerendahan kami, dan dengan segala kekurangan kami, dan dengan segala hormat kami mau datang ke tahta-Mu yang kudus, untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami berharap agar Engkau memberikan kami lubuk jantung yang takut akan Engkau, lubuk jantung yang baik, dengan lubuk jantung yang penuh sukacita untuk menyembah Engkau, sehingga setiap kami bisa memperoleh perubahan hidup di dalam kehidupan kami, jikalau kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon agar Engkau membukakan lubuk jantung kami, pikiran kami, telinga rohani kami, sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan, kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan dengan baik. Dan kami juga dapat menjadi pribadi-pribadi yang begitu mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, yaitu agar kami sungguh-sungguh juga mengikut Tuhan Yesus dengan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita membuka firman Tuhan, Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan membacanya secara bertanggapan atau bergiliran. Saya akan membaca yang pertama, saudara-saudari membaca ayat kedua, dan seterusnya di ayat 12 dan 13, dua ayat terakhir kita akan sama-sama membacanya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 13 sampai 13. Saya akan mulai.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pafilia, Mesir dan daerah-daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sama-sama, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kembali kita memuji Tuhan, kita buka pujian 428. Soli Deo Gloria. 428 Soli Deo Gloria. Bapa telah memilih kita sebelum dasar dunia, diangkat jadi putranya yang dikuduskannya. Pujilah Bapa, mulia namanya, anugerahnya yang melimpah. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Darah Yesus tebus kita dari segala dosa. Yesus berikan pada kita hikmat dan niatnya. Pujilah Bapa Yesus, mulia namanya, dialah Raja segala raja. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Roh Kudus materai kita sebagai milik Allah. Injilnya telah ku terima, antarku ke surga. Pujilah Dia, Allah Roh Kudus, penjamin kita selamanya. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan. Saudara-saudari bisa melihat di buletin bagian pertama paling bawah. Kita akan membacanya 2 kali, coba menghafalnya sekali. Kita akan mulai.
Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Wahyu pasal 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Sekali lagi, Wahyu pasal 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Coba menghafalnya. 1, 3. Wahyu pasal 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja kita pada pagi hari ini. Untuk jadwal pelayanan Tuhan Yesus tahun Tuhan 2021, saudara-saudari bisa melihatnya di buletin paling belakang dan juga kegiatan-kegiatan pelayanan gereja kita. Warta gereja kita yang pertama, sekolah minggu remaja pemuda umum diadakan sebelum ibadah umum dimulai, yaitu jam 9.15 sampai jam 9.45, yaitu kita belajar kitab Wahyu. Harap didoakan dihadiri supaya rohani kita itu semua dapat bertumbuh. Yang kedua, puji Tuhan gereja menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk dewasa dan anak-anak sekolah minggu dan CMC. Video sudah diunggah ke YouTube ya. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman Tuhan ini untuk memimpin keluarganya dan semua anak-anaknya untuk beribadah. Yang ketiga, puji Tuhan sekolah Kristen Kalvari akan menggunakan fasilitas pengajaran jarak jauh dengan menggunakan Microsoft Teams. Doakan semoga bisa berjalan dengan baik. Website sekolah Kristen Kalvari sudah dapat diakses di sekolahkristenkalvari.sch.id. Yang keempat, Saudara Budianto dan Saudari Iga akan dipersatukan dalam pernikahan kudus yang akan dilayani oleh gereja. Jika ada seorang di antara jemaat yang bisa menunjukkan suatu alasan yang layak mengapa kedua orang ini tidak boleh secara sah dipersatukan, hendaknya ia berbicara. Atau apabila tidak, maka setelah dilangsungkan pernikahan ini, hendaklah ia tidak lagi mempersoalkannya untuk selama-lamanya. Yang terakhir, ada yang pertama kali hadir, kami persilakan bangkit berdiri. Kalau tidak ada, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan masuk pada persembahan. Sambil menjalankan persembahan, kita buka pujian 345. 345. Sudah menguning, adakah yang menuai? Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah untuknya. Meski sedikitnya berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Di tempat yang Tuhan utus, tak ada yang mau pergi, namun Ia akan memakaimu dan takkan lupakanmu. Meski sedikitnya
berkenan senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Sampai peperangan usai, kan tibalah ajalku. Ia akan menyambut hambanya, masuklah, oh anakku. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau utusnya, mahkotanya menunggu. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Bapa sumber segala berkat yang sudah memberkati kami, baik itu berkat jasmani lewat kehidupan kami sehari-hari, maupun berkat rohani lewat penyembahan kami. Dan pada saat ini, di tengah-tengah ibadah ini, kami mau menyembah Engkau lewat persembahan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, dan Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Dan ajarkan kami Bapa untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang layak, yang berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Bapa di surga juga berdoa untuk bendahara keuangan, agar Engkau berikan hikmat, agar dapat mengatur keuangan dengan baik, dan juga dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu lewat pelayanan di berbagai tempat. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Doa pengembalaan kita pada pagi ini yaitu Guru Injil Peter Yoksan, dan juga khotbah akan disampaikan juga Bapak Peter Yoksan dengan tema Roh Kudus adalah roh atau nyawa dari misi Yesus Kristus. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Untuk yang leluasa, silakan berlutut untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita, supaya belas kasihan Tuhan dengan darah Tuhan Yesus menghapus semua pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di tahta yang kudus di dalam sorga yang maha tinggi, pada pagi hari ini kami kembali datang menyembah Engkau. Tetapi ya Bapa, kami adalah orang-orang yang sudah berdosa.
Kami memerlukan belas kasihan-Mu. Kami memerlukan darah Yesus Putra-Mu untuk menghapus dosa-dosa kami. Kiranya ya Bapa, Engkau mengampuni kami, karena kami tidak layak datang kepada Engkau yang kudus. Ya Bapa, Engkau berjanji, karena Engkau adalah Allah kami yang setia dan adil. Jikalau kami mengaku dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, Engkau mau menghapuskan dengan darah Putra-Mu, Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah kami. Dan kami juga rindu Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya kebaktian ini, kebaktian umum, baik di ruang ini, kemudian di kelas, kebaktian usia indah, dan juga kebaktian anak, dapat berkenan pada Engkau. Bahkan kebaktian yang sedang berlangsung di Pos PI Siantang juga dapat memuliakan, meninggikan nama-Mu. Ya Bapa, kembali kami mengucap terima kasih kepada Engkau, karena kepada gereja-Mu ini diberikan kesempatan untuk melayani Engkau. Bahkan minggu yang lalu, di dalam kebaktian umum, kami dapat bersama-sama mengikuti sakramen yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada gereja-Mu, yaitu perjamuan kudus. Dan pada hari Senin juga kami dapat berdoa dan berpuasa untuk menyerahkan kehidupan gereja-Mu, kehidupan kami pribadi, agar kami dapat Engkau tuntun untuk memuliakan Engkau di akhir zaman. Bahkan kami juga mengucap syukur pada hari Kamis Engkau mengizinkan sebagian dari kami, yaitu yang bersuku Tionghoa, merayakan hari tahun baru Imlek. Ya Bapa, kami menyerahkan kami semua dengan ucapan syukur, karena pada hari ini, hari Minggu, hari kebangkitan Yesus, Engkau membawa kami ke rumah Engkau untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, kami serahkan gereja-Mu ini, segala pelayanannya, kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Dan Engkau memakai kami untuk menjadi pengabar-pengabar Injil, agar keluarga kami yang belum tahu Tuhan Yesus, mereka dapat tahu tentang Tuhan Yesus, karena kesaksian kehidupan kami dan juga kesaksian dari perkataan kami yang memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa manusia. Dan Tuhan Yesus juga sudah dikuburkan, bahkan Ia bangkit pada hari Minggu, dan Dia telah menampakkan diri, bahkan Ia sudah naik ke sorga dan berjanji akan segera kembali. Dan ketika kami melihat dunia pada dewasa ini, adalah diberikan pada kami begitu banyak tanda Tuhan Yesus segera datang untuk kedua kali, di mana banyak orang menyimpang dari iman yang berdasarkan firman-Mu, dan juga begitu banyak terjadi peperangan, bahkan juga terjadi bukan hanya peperangan, tetapi juga sekarang wabah virus corona yang belum teratasi sampai saat ini. Itu juga merupakan bagian kecil dari tanda-tanda Tuhan Yesus akan segera datang. Karena kami manusia yang berdosa, tidak ada pengharapan di muka bumi ini kalau kami tidak percaya Yesus. Karena bumi ini nanti akan dimusnahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kami yang percaya, yang hanya melalui Yesus boleh masuk ke sorga yang kekal. Kiranya di antara kami Bapa, jikalau ada yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, Engkau menolong mereka pada hari ini ketika mendengarkan firman-Mu. Mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami juga saat ini berdoa untuk pelayanan gereja-Mu ini, baik pelayanan anak, kemudian sekolah Kristen Kalvari, TK, SD, bahkan sekolah tinggi Alkitab ruang atas yang pada hari Selasa yang lalu juga mengadakan kebaktian
yaitu pembukaan semester baru untuk tahun ajaran 2020 dan 2021-2022. Ya Bapak, kami menyerahkan untuk Setara, agar melalui Setara dapat dididik calon-calon pelayan-pelayan-Mu yang dapat dengan setia melayani Engkau di ladang-Mu di akhir zaman. Ya Bapak, kami anak-anak-Mu yang sudah datang dalam kebaktian ini, kami telah berlutut di hadapan Engkau. Engkau tahu akan segala pergumulan kehidupan kami, pergumulan kehidupan keluarga kami, baik yang ada di Kalimantan, yang merantau ke tempat-tempat yang jauh. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam pimpinan-Mu. Di antara mereka, jikalau ada yang sakit, mohon Engkau sembuhkan. Ada yang bermasalah ekonomi, Engkau juga membantu. Bahkan mereka yang mengalami kesulitan dalam edukasi, hubungan keluarga, bahkan mereka yang mundur kerohaniannya, kiranya Engkau berbelas kasihan. Ya Bapa, kami tahu Engkau adalah penolong kami. Ketika kami menyerahkan beban kehidupan kami, Engkau akan memberikan kami peristirahatan dalam Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk beban bangsa Indonesia, pemerintah yang sekarang sedang bergumul menangani COVID-19, penyuntikan vaksin yang sedang berlangsung, kiranya boleh berhasil. Ya Bapak, tolonglah bangsa Indonesia untuk lepas dari COVID-19 dan juga problema-problema ekonomi. Kami menyerahkan kiranya lebih banyak lagi orang di Indonesia bisa percaya Yesus, mulai dari Irian sampai ke Aceh. Ya Bapak, saat ini kami menyerahkan keadaan kami masing-masing yang saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk duduk dengan diam seperti Maria di bawah kaki Yesus, menyimak dengan baik-baik firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menyimpan firman-Mu. Kiranya lubuk jantung kami Engkau jadikan sebagai tanah yang subur, menghasilkan buah, bukan hanya pertobatan, tetapi buah Roh Kudus untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah Bapa, doa kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang selalu hidup sampai selama-lamanya, yang menyertai kami. Di dalam namanya saja kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur di pagi hari ini kita dapat belajar ya dari perikop Alkitab yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Kalau kita melihat judul ya renungan kita pada hari ini adalah Roh Kudus ya, adalah roh atau nyawa dari misi Yesus Kristus. Minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa kisah para rasul adalah kesaksian ya ataupun sejarah dari misi Yesus Kristus yang Tuhan Yesus serahkan ya kepada para rasul di zaman para rasul, dan juga Dia serahkan kepada kita ya, orang-orang yang percaya di setiap zaman. Orang percaya pada Yesus di segala tempat, di segala abad ya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Makanya kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, tidak ada kata amin di akhir kitab ini. Tidak seperti Injil Lukas yang ditulis oleh Dr. Lukas, demikian juga Kisah Para Rasul ditulis oleh oleh Dr. Lukas juga sama, tidak ada kata amin. Kenapa? Masih ingat bahwa semua pelayanan Tuhan Yesus yang terjadi ya di zaman para rasul sampai saat ini ya, Tuhan memiliki catatan-catatan lengkapnya. Seperti hari ini, di hari Minggu, siapa-siapa saja yang sungguh-sungguh datang ya ke gereja Tuhan Yesus untuk berbakti, Tuhan mempunyai catatannya untuk kita sekalian.
Nah, kita mau belajar pada hari ini dari ayat 1 sampai 13. Kita melihat bahwa gereja kita memiliki semboyannya 5T. Ya, 5T itu yang pertama adalah taat. Yang kedua tekun. Yang ketiga terdidik. Yang keempat tahan uji. Yang kelima teladan. Nah, kita akan menggunakan semboyan gereja kita 5T, taat, tekun, terdidik, tahan uji, teladan, untuk belajar dari perikop ini. Coba kita lihat di ayat 1 saja, kita bisa belajar bagaimana ya orang percaya pada saat itu, para rasul dan orang percaya, para murid Yesus yang kita sudah tahu jumlahnya 120 orang. Yang kita namakan sebagai team, ya, tim yang nilainya A. Kenapa A? Karena mereka semuanya akur, ya. Tidak gampang ya mengumpulkan 120 orang yang punya pikiran yang sama. Mereka berkebaktian 10 hari. Dan mereka itu aktif bersekutu di ruang atas. Kemudian mereka juga bukan hanya akur aktif, tapi secara aklamasi mereka dipimpin oleh Alkitab, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Rasul Petrus. Mereka berhasil memilih di antara mereka dengan undi pengganti Yudas. Sehingga sudah ada 12 rasul. Maka sekarang kalau kita lihat mereka taat, mereka tekun. Mereka tekun dalam hal apa? Sudah saya katakan, kalau kita baca Injil Lukas pasal terakhir, dikatakan mereka itu tekun ya, memuji Tuhan. Doksologi, memuji Tuhan. Mereka tekun doa. Mereka tekun dalam doktrin, belajar firman Tuhan. Seperti tadi ya jam 9.15 kita belajar dari kitab Wahyu. Mereka tekun. Mereka juga tekun dalam Kisah Rasul pasal 6 membantu orang-orang yang berkekurangan, para janda-janda. Diberi bantuan dari uang persembahan. Kemudian mereka juga tekun mendidik ya generasi baru untuk melanjutkan ya, pelayanan ketika mereka sudah mati. Para rasul itu sadar mereka tidak mungkin hidup di muka bumi ini selama-lamanya. Jadi kalian yang masih muda, kamu harus tekun dalam belajar. Jangan sampai kamu tidak belajar ketika generasi yang pertama pergi. Ya, generasi pertama itu rajin melayani Tuhan, rajin mengabarkan Injil, kalian tidak belajar. Sehingga ketika generasi lama itu pergi, generasi yang lebih tua pergi, kamu tidak berbuat seperti generasi yang sudah pergi, maka gereja itu akan mundur. Dan mereka tekun mendidik generasi baru. Jadi mereka taat, mereka tekun. Ketika tiba hari Pentakosta, ini mereka sudah berkebaktian 10 hari. Semua orang percaya, mereka di sini akur, mereka aklamasi, berkumpul di satu tempat, ini di ruang atas. Ini mengatakan mereka itu taat dan tekun. Nah, dikatakan di sini ketika hari Pentakosta tiba. Penta itu artinya 5. Kosta artinya 10. Jadi kalau Pentakosta artinya dalam bahasa Indonesia itu hari ke-50 setelah Paskah. Tuhan kalau bekerja polanya tetap. Dia tidak pernah memperkenalkan suatu pola yang baru. Karena sudah pernah dia perkenalkan di perjanjian lama. Apa itu Pentakosta? Apa itu Paskah? Apa itu Pondok Daun? Karena ada 3 perayaan yang kita namakan perayaan 3P. Kalau kamu baca dalam kitab Ulangan 16:16, ya, setiap orang Yahudi, orang Israel pada perayaan 3P ini harus ya berjalan kaki dari kampung halaman mereka ke Yerusalem. Pada hari raya Paskah, waktu Yesus disalib, kenapa kota Yerusalem itu penuh sesak dengan manusia? Paskah itu pada saat mereka keluar dari Mesir. Tuhan itu membebaskan bangsa Israel yang jumlahnya 2 juta penduduk. Tanpa mereka mengeluarkan ya, 1 pedang, 1 panah,
satu tombak untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, negara superpower pada saat itu. Cukup dengan 10 tulah. Tulah yang terakhir itu kematian anak sulung. Semua keturunan sulung itu semuanya mati. Baik binatang, baik budak, sampai ya kepada raja Firaun. Semua anak-anak sulung mereka mati. Tetapi di rumah bangsa Israel tidak satu pun anak-anak sulung mereka mati. Karena apa? Karena pada hari raya Paskah mereka diminta menyembelih, yaitu anak domba yang sudah disimpan 4 hari lamanya loh di rumah mereka. Diperiksa anak domba ini tidak boleh cacat, umurnya 1 tahun. Setelah disembelih, darahnya dioleskan di tiang pintu. Ketika darah anak domba itu ada di tiang pintu dan malaikat pencabut nyawa pada malam itu melintasi daerah Mesir, maka barang siapa yang rumahnya ada darah anak domba, anak-anak sulung mereka tidak mati. Tetapi bangsa Mesir yang tidak ada darah anak domba, anak-anak sulung mereka mati. Ketika saat itu begitu banyak orang mati dan matinya serentak loh anak-anak sulung, dan terjadi tangis yang luar biasa di Mesir. Itu pada bulan Nisan tanggal 14. Mereka bebas dan Tuhan perintahkan pada mereka, setiap perayaan Paskah kalian harus berada di Yerusalem. Kemudian 50 hari setelah Paskah yang dinamakan Pentakosta, mereka juga harus berada di Yerusalem. Kenapa? Pentakosta itu adalah hari raya panen. Sebelumnya mereka menjadi budak di Mesir. Mereka tidak punya kebebasan. Mereka tidak punya suatu pendapatan yang baik. Tetapi ketika mereka dibawa ke tanah perjanjian, itu tanah yang subur sekali. Allah katakan kepada mereka, tanah itu berlimpah susu dan madu. Susu artinya apa? Peternakannya bagus, madu artinya pertaniannya bagus. Dan mereka menjadi bangsa yang berkelimpahan kehidupan mereka, dan mereka merayakan hari raya panen di Pentakosta. Nah, kenapa Roh Kudus itu turun pada hari raya panen? Pentakosta selalu terjadi pada hari Minggu. Paskah selalu terjadi pada hari Jumat, ketika Yesus disalib. Jumat itu hari ke-6. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Adam itu berdosa dan Yesus mewakili semua manusia mati di hari ke-6, hari Jumat. Nah, hari raya Pentakosta itu hari raya panen. Orang Israel itu datang ke Yerusalem. Dan kalau kita baca, Tuhan Yesus yang merayakan Paskah di dalam kitab suci, dia harus berjalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem. 12 hari loh berjalan kaki. Jauh. Ya, kalau kalian sekarang ya ke gereja, rata-rata punya kendaraan untuk datang ke gereja, bukan? Jangan kamu malas ya, datang ke gereja pada hari Minggu. Karena kita orang Kristen wajib setiap hari Minggu datang ke rumah Tuhan. Kalau orang Israel itu 1 tahun 3 kali mereka datang, hari raya Paskah, hari raya Pentakosta untuk panen, kemudian hari raya ketiga itu hari raya Pondok Daun. Kenapa Pondok Daun? Karena mereka 40 tahun hidup di padang belantara, mereka hidup di dalam tenda, dan mereka diwajibkan pada hari raya Pondok Daun itu tinggal di dalam kemah. Untuk kita yang pernah sekolah, kita pernah mengikuti rombongan sekolah mengadakan perkemahan. Dan mereka harus tinggal dalam kemah yang dibuat dari daun-daun. Kenapa? Itu mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Kamu jangan bilang lah hidup di muka bumi ini akan selama-lamanya. Enggak, sementara. Rumah kita ada di surga kalau kamu percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, maka orang itu akan dilempar ke neraka. Jadi 3 hari raya ini orang Israel itu wajib berada di Yerusalem. Jadi mereka itu taat dan pola Tuhan itu tetap. Nah, Roh Kudus itu turun pada hari raya Pentakosta, hari raya panen. Dan ini merupakan hari Minggu
Hari Minggu, hari Yesus bangkit. Hari Minggu, hari turunnya Roh Kudus. Hari Minggu juga hari jadinya gereja. Kalau kita lihat dalam sejarah manusia, manusia suka menggunakan tanggal untuk mengingat suatu hari raya yang penting. Seperti bangsa Indonesia. Kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus. Tetapi Alkitab polanya ada sedikit perbedaan. Alkitab perayaannya selalu jatuh pada hari tertentu. Yesus mati hari Jumat, Yesus bangkit hari Minggu. Yesus ya naik ke sorga pasti hari Kamis. Ya, kamu periksa ya tahun ini ya. Paskah akan datang hari Jumat. Yesus naik ke sorga karena hari raya di Indonesia termasuk hari raya Paskah, hari raya kenaikan Yesus itu hari libur nasional, pasti jatuhnya hari Kamis. Kenapa Kamis? Karena Yesus itu mengatakan dia akan naik ke sorga, tunggu. Dan mereka tunggunya tidak tahu berapa lama, setelah tunggu 10 hari, pas hari Minggu, hari Kamis dia naik ke sorga, hari Minggu Roh Kudus itu turun. Jadi mereka itu taat dan Tuhan itu punya ketetapan. Kalau kita taat hari Minggu, kita disuruh datang ke gereja, tiap minggu datang, maka mereka yang datang ya pada hari Pentakosta bersekutu di situ, apa yang terjadi? Mereka sudah taat, mereka sudah tekun ketika Roh Kudus turun. Roh Kudus itu turun, artinya mereka sekarang menjadi orang yang sungguh-sungguh terdidik. Banyak orang tidak tahu ya, apa itu maksudnya orang Kristen itu terdidik. Terdidik artinya Roh Kudus yang turun memenuhi semua orang. Coba kita lihat ya. Terdidik itu di ayat 2 sampai 4a. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi kalau kamu ditanya apa maknanya orang Kristen itu terdidik, yaitu ketika kita sudah percaya Yesus, kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, mengenai pengajaran Roh Kudus, banyak gereja-gereja menyelewengkan pengajaran itu. Sehingga pada zaman sekarang pengajaran yang paling banyak diselewengkan oleh gereja adalah pengajaran tentang Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat ya pengajaran tentang Roh Kudus dalam Alkitab, Roh Kudus itu adalah Allah pribadi yang ketiga. Karena Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Kenapa harus 3 pribadi satu Allah? Kenapa? Kenapa tidak satu Allah satu pribadi? Nggak bisa. Kenapa? Kalau Allah hanya satu dan pribadinya satu, dia berkata, aku adalah kasih. Terus dia satu mengasihi satu. Apakah cocok? Nggak cocok bukan? Kalau saya mengatakan saya mengasihi saya, itu bukan kasih, itu namanya egois. Makanya Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4, dikatakan Allah adalah kasih, maka harus ada putra. Allah Bapa mengasihi putra, Allah Putra menuruti semua kehendak Allah Bapa. Makanya hubungannya itu adalah kasih. Tetapi kalau Allah yang satu hanya 2 pribadi saja, waktu Yesus berada di bumi ya, kan perlu 2 saksi. Kalau hanya Allah Bapa yang berkata, inilah putraku yang kukasih kepadanya, aku berkenan waktu Yesus dibaptis. Alkitab berkata kalau bersaksi tidak boleh 1 orang. Kalau bersaksi 1 orang itu artinya saksi palsu. Makanya ketika Allah Bapa berkata inilah putraku yang kukasihi kepadanya, aku berkenan dengarkan dia, ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati tinggal di atas Yesus. Harus ada 2 saksi. Maka Allah satu Allah 3 pribadi, itu klop loh. Yesus berada di bumi, kita tahu kenapa dia Allah, karena ada 2 saksi. Kalau hanya 1 saksi tak cukup, harus ada 2 saksi. Makanya Allah yang betul, Allah yang hidup, ini Allahnya Alkitab.
Satu Allah, bukan tiga Allah ya, tiga pribadi. Tiga pribadi, satu Allah. Kalau orang bilang Allah berapa pribadi? Satu. Gimana? Dia adalah kasih. Dia mengasihi siapa? Tak mungkin ya dia mengasihi diri sendiri. Jelas salah. Kalau hanya dua, Yesus di bumi, waktu dibaptis hanya satu saksi. Saksi palsu, nggak bisa kita percaya Yesus. Makanya harus ada dua. Nah, Allah Roh Kudus itu adalah pribadi. Allah Roh Kudus ketika turun, kamu lihat di sini. Kenapa di sini dikatakan turun? Waktu kamu dibaptis, kamu berlutut, dan pendeta menggunakan air dari atas, dituangkan ke atas kamu. Turun. Karena kalau kita belajar tentang Roh Kudus, di perjanjian lama saja, sudah ada pelajaran tentang Roh Kudus yang kita bisa ingat dengan 7 Y di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Y pertama, Yesaya 11. Ingat baik-baik ya, Yesaya 11. Di situ dikatakan 7 aspek roh Allah. Yang pertama roh Allah yang bagaimana? Roh hikmat dan roh pengertian. Ya, sudah 3 ya aspeknya. Kemudian roh apa? Roh nasihat dan keperkasaan. Yesaya 11. Kemudian yang ke-6 ke-7, roh pengetahuan akan Tuhan dan takut Tuhan. Jadi ada 7 aspek. Yesaya pasal 11. Kamu kalau bergerak lagi dalam Yoel pasal 2 ayat 28, itu dijanjikan bahwa Roh Kudus pada akhir zaman akan turun memenuhi semua orang percaya. Kalau kamu percaya Yesus, kamu memiliki hak dipenuhi Roh Kudus. Seperti nanti kita akan pelajari, 120 orang yang berkebaktian di situ semuanya melihat Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api dan menaungi semua mereka loh. Peristiwa ini ya terjadi satu kali untuk kita lihat, dan setelah itu tidak lagi dikatakan peristiwa seperti itu. Makanya namanya Pentakosta. Hari raya lahirnya gereja perjanjian baru. Nah, kalau kita lihat dalam Yoel 2 ayat 28, bahwa pada akhir zaman semua orang percaya, baik dia tua, muda, baik dia laki-laki, perempuan, semuanya dipenuhi Roh Kudus. Ini terjadi di sini. Kemudian yang ketiga, kalau kita belajar dari kitab Injil di mana Yohanes membaptis, dia waktu melayani, dia membaptis ribuan orang, puluhan ribu orang. Tapi dia berkata begini, akan datang seorang yang lebih besar daripada aku, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan air. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus waktu kita percaya Yesus. Dan Tuhan Yesus akan membaptis orang yang tidak percaya dengan dia dengan api di dalam danau api. Ingat baik-baik ya. Jadi Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air. Dia membaptis kita waktu kita percaya Yesus. Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Itu kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Kemudian Yesus Kristus sendiri berkata, Bapa akan mengirim Roh Kudus melalui aku. Kamu tunggu di Yerusalem, tidak boleh pergi dari Yerusalem sampai Roh Kudus datang kepada kamu, dan kamu akan menerima kuasa menjadi saksi untuk aku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu janji Yesus. Dan Yesus juga berkata dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 13, kamu berdoa supaya Roh Kudus memenuhi kamu, karena dibaptis oleh Roh Kudus ya, oleh Yesus dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus tidak pernah membaptis ya. Jadi Roh Kudus ya, tidak pernah membaptis seperti yang dikatakan oleh gereja-gereja karismatik. Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus itu satu kali saja waktu kita percaya Yesus. Tidak berulang ya. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu terjadi berulang-ulang kali. Ketika kita sekarang kebaktian, kamu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu artinya kamu dipenuhi Roh Kudus loh.
Kalau kamu tidak dipenuhi Roh Kudus, kamu nggak tertarik dengan firman Tuhan. Karena ini hal rohani. Tetapi karena kita sudah percaya Yesus, sudah pernah satu kali untuk selamanya dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus, maka kita bisa berharap loh, tiap hari kita dipenuhi Roh Kudus untuk nanti kita lihat ya, melayani Tuhan. Alangkah sedih kamu sudah percaya Yesus, kamu tidak pernah dipenuhi Roh Kudus untuk melayaninya. Jangan sampai kamu percaya Yesus, kamu datang ke gereja hanya menghangatkan bangku. Setelah kebaktian kamu pulang, kamu tidak terlibat dalam pelayanan. Nanti kamu lihat ya, semua mereka yang dipenuhi Roh Kudus, 120 orang nanti menjadi pelayan loh. Berapa orang yang mereka layani? Itu beribu-ribu orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Karena ini hari raya ramai sekali di Yerusalem. Dan kalau pelayannya itu hanya 1-2 orang, yang dilayani itu puluhan ribu orang nggak bisa. Jadi mereka 120 orang Tuhan penuhi dengan Roh Kudus dan mereka menyebar di Yerusalem menjadi pelayan dari Tuhan Yesus. Nanti kita lihat. Jadi Roh Kudus, 7 aspek Roh Allah. Yoel nubuatkan dan terjadi di sini. Yohanes Pembaptis katakan Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Kemudian dikatakan oleh Yesus, Bapa akan mengirim Roh Kudus melalui aku, dan terjadi di hari Pentakosta. Dan sekarang kita lihat ya. Roh Kudus itu adalah Allah yang maha kuasa. Nanti saya akan jelaskan ya. Dia adalah Allah yang maha tahakwa. Dia maha hadir. Dia maha tahu. Dia maha kuasa. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah yang maha tahakwa, maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Kemudian Roh Kudus itu kalau kita lihat ya di dalam peristiwa Pentakosta ini, dia bukan hanya Allah yang maha tahakwa. Roh Kudus ini nanti ya setelah memenuhi para rasul dan orang percaya, mereka menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu Y yang ke-6. Y yang ke-7, you and me. Kamu semua dan saya bisa dipenuhi Roh Kudus. Jadi topik kita pada hari ini adalah kita berharap ya, kita orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini ada 7 aspek ya dari Roh Kudus dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita lihat waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, ya mereka menjadi orang Kristen yang terdidik. Apa saja sih yang Roh Kudus kerjakan untuk orang percaya? Nah, kenapa dikatakan di sini Roh Kudus itu turun? Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Karena dia ada datang dari sorga. Yesus ada di bumi, turun. Dan kalau kita lihat di sini ada tanda dari Roh Kudus, ya tanda diri Roh Kudus. Simbolnya pertama waktu Yesus dibaptis itu ada burung merpati. Kenapa burung merpati? Karena burung merpati dikatakan adalah burung yang paling setia. Ya, burung merpati itu ada orang pernah mencoba meneliti ya di zaman dulu. Adalah burung yang paling setia dan burung yang paling bersih. Waktu zaman dulu orang minum dari minuman botol. Ya, botolnya itu diisi minuman yang berbusa, ya, bersoda, dan setelah dijual botolnya dikumpulkan lagi, dicuci. Jadi waktu botol dicuci, itu dijalankan di ban berjalan, itu yang mengecek itu pasti ibu-ibu ya, apakah botolnya sudah bersih belum? Nah, kalau belum bersih nanti dicuci. Tetapi kamu tahu nggak, yang mengetes terakhir itu burung merpati yang dilatih loh. Kalau botolnya bersih, ya lewat, ya burung merpatinya nggak buat apa-apa. Tetapi kalau botol itu ada yang masih kotor, burung merpatinya bisa cuk begini loh. Ada yang masih belum bersih. Maka burung merpati, dia setia, dia bersih, dia tidak menyombongkan diri. Itu burung merpati. Beda dengan burung merak kan? Aku cantik, dia keluarkan bulu-bulunya begini. Enggak, burung merpati itu dia satu, setia kepada pasangannya. Makanya kalau kamu lihat ya orang main burung merpati bagaimana? Di sini jantan, di sana betina. Begitu betinanya
ya, diterbangkan, dia terbang ke mencari jantannya. Makanya dulu merpati pos. Kenapa bisa begitu? Karena dia setia, nggak seperti burung-burung yang lain tukang apa? Cari banyak pasangan. Dia setia. Yang kedua, dia bersih. Yang ketiga, dia tulus. Dia tidak menyombongkan diri. Jadi Roh Kudus dia bekerja untuk Bapa dan Putra. Dia tidak menonjolkan diri. Makanya di gereja kita nggak ada itu doa kepada Allah Roh Kudus. Doa kita kepada Bapa dalam nama Yesus dipimpin Roh Kudus. Jadi dia turun dalam bentuk burung merpati. Tapi di sini kalau kita baca, tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah itu. Kenapa disebut angin? Angin itu terasa ya. Kalau di sini kita lihat AC ini menyala, kita merasakan tiupan AC, angin AC ini. Jadi mereka semua merasakan ada angin. Yang kedua, ada suara, bukan hanya terasa di kulit, telinga mereka mendengarkan loh, tiupan angin yang kencang. Yang kenapa dalam bentuk udara ya? Kamu tahu nggak? Bumi ini ya ditutupi oleh udara. Jadi artinya Roh Kudus yang turun itu memenuhi ya semua manusia. Artinya dia bukan hanya Roh Allah yang maha tahu, tapi dia maha hadir. Artinya dia bisa memenuhi orang Kristen di Amerika, dia bisa memenuhi orang Kristen di Kalimantan, orang Kristen di Jakarta, orang Kristen di mana-mana yang sudah lahir baru, semuanya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus di muka bumi ini. Makanya bentuknya angin. Kenapa angin? Karena nama Alkitab untuk Roh Kudus angin loh, pneuma. Kalau kamu baca dalam Perjanjian Lama, roh itu bisa juga dikatakan dengan nafas, ya, nafas. Kamu kalau sudah percaya Yesus, kamu punya bukan hanya nafas secara jasmani dari paru-paru, kamu punya nafas rohani. Jadi turun dalam bentuk burung merpati, itu tandanya diri dari Roh Kudus. Sekarang turun dalam bentuk angin yang kencang, terasa anginnya, semua mereka merasakan. Kemudian suaranya semua mereka dengar. Tapi di sini ada sesuatu yang spesial, turun dalam bentuk lidah-lidah api. Kenapa lidah api ya? Api itu melambangkan kemahakuasaan Allah. Api. Ya. Kalau kamu punya api, tidak ada benda yang tidak terbakar oleh api. Semua benda kalau kita bakar dengan api akan leleh loh. Apapun benda itu. Emas kamu bakar leleh. Besi kamu bakar leleh. Semuanya leleh. Jadi Roh Kudus itu dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Bentuk lidah, nanti kamu lihat ya, para murid setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, nanti mereka bisa berkata-kata dalam bahasa asing tanpa perlu belajar. Jadi sekarang kita lihat ya, tanda dari Roh Kudus, tanda dirinya adalah burung merpati waktu Yesus dibaptis, dalam bentuk angin, ya, dalam bentuk lidah-lidah api. Nah itu Roh Kudus. Yang kedua, dia turun dari surga. Turun kan. Yang ketiga kita lihat ya, waktu dia turun menaungi semua orang di situ, 120 orang. Jadi pada saat itu Petrus, dia kan nggak ada cermin ya, dia nggak tahu Roh Kudus turun ke atas dia nggak melihat loh. Tapi orang lain melihat loh. Ada lidah api turun ke atas Petrus. Petrus juga melihat Yohanes terjadi sama. Semua mereka 120 orang saling melihat, masing-masing mereka itu Roh Kudus turun ke atas mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang percaya Yesus di ruangan itu yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita di sini semuanya sudah percaya Yesus, seharusnya kita semua dipenuhi Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu memenuhi kita? Kenapa Roh Kudus itu digunakan oleh Yesus membaptis kita? Karena kita perlu tanda. Kita ada tanda loh. Setiap kita sebenarnya ada tanda lahir, bukan? Saya punya 5 anak. Masing-masing tanda lahir mereka berbeda. Ya. Tidak sama. Kalian juga punya saudara di rumah. Pasti punya tanda lahir, bukan?
Kamu sebagai orang Kristen, Roh Kudus itu memeteraikan kita seperti yang tadi kita nyanyikan, 428. Dia turun memberikan kita tanda, tanda kita itu kita sebagai milik Allah. Kenapa dia mau membuat kita jadi tanda? Karena nanti kita lihat ya, Roh Kudus ya, mewakili Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Apalagi tugas Roh Kudus? Ada 20 ya, yang sudah saya kirimkan lewat WA. Dia bukan hanya memberikan kita tanda, dia tambahkan kepada gereja yang nanti ya, bukan jumlahnya hanya 120 orang saja. Kamu baca nanti ada 3.000 orang percaya. Dia tambahkan jumlah orang percaya, dia tambahkan orang yang bertobat. Dia tambahkan jumlah orang percaya, dia tambahkan juga orang yang sudah menerima Roh Kudus, bertambah hikmatnya. Dan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita juga ya diberi firman-Nya untuk taklukkan musuh. Ya, karena iblis itu musuh kita, tidak akan takluk kepada apapun juga kecuali takluk kepada firman Tuhan yang kita bisa pakai dengan kuasa Roh Kudus yang disebut pedang roh. Ya, kemudian bukan hanya taklukkan musuh, Roh Kudus waktu memenuhi orang-orang percaya, dia talentakan setiap orang percaya. Tidak satu pun di antara mereka yang tidak mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. 120 orang itu ada lidah api menaungi mereka. Kenapa 120 orang itu dipenuhi Roh Kudus? Karena tadi saya katakan nanti mereka akan keluar bersaksi kepada puluhan ribu ya orang di Yerusalem loh. Kalau yang bersaksi itu hanya 12 rasul, nggak bisa menjangkau ribuan orang. Makanya Tuhan sudah siapkan 120 orang ini yang dipenuhi Roh Kudus nanti akan keluar ya bersaksi kepada orang Israel yang berkumpul di kota Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Nah, kenapa dia kasih kita talenta? Nanti kita akan belajar ya apa yang dinamakan talenta. Dan setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti punya minimal satu talenta loh. Enggak ada kamu yang sudah percaya tidak punya talenta. Setiap kamu punya. Kemudian kalau kita lihat ya, talenta itu diberikan supaya pelayanan kita itu tertata dengan rapi. Ya, contohnya, para rasul yang dipenuhi Roh Kudus, mereka dipimpin menulis kitab suci Perjanjian Baru dari Injil Matius sampai Wahyu loh. Enggak ada ajaran di dalam Injil Matius sampai Wahyu yang antara satu dengan lain itu bertentangan, enggak ada. Semuanya sinkron loh. Ya, pelayanan kita seperti kebaktian ya. Acaranya tuh disusun rapi, teratur. Makanya talenta itu supaya kita tata pelayanannya, kehidupan kita teratur. Kemudian kenapa Roh Kudus turun kepada kita? Karena dia mau menemani kita, temani kita di dunia ini yang begitu hiruk pikuk. Sehingga kalau kamu punya Roh Kudus, kamu punya Alkitab, kamu nggak bisa bilang, aku ini orang kesepian loh. Nggak ada teman, enggak. Ketika kamu baca Alkitab, kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu punya teman. Kemudian ya, yang ke-10, Roh Kudus tuh memberikan orang percaya tuh tenaga. Karena kita sering lemah ya, merasa lemah, kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Yang ke-11, Roh Kudus membuat kita itu tenang. Di dunia ini yang penuh dengan kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, problem, kita menjadi tidak tenang. Contohnya ya, murid-murid Yesus waktu mereka menyeberang Laut Galilea, tiba-tiba badai itu datang. Dan Tuhan Yesus ya, dengan kemahakuasaannya menenangkan badai. Bukan hanya badai itu tenang, para murid Yesus juga lubuk jantungnya jadi tenang. Jadi kalau kamu menghadapi problemnya, bagaimana kamu bisa jadi tenang? Biasanya kalau orang ada problem, pasti dia itu menjadi apa? Gelisah gitu ya. Karena dia nggak tahu gimana caranya menyelesaikan problem. Allah tidak pernah berjanji hidup kita tanpa problem. Pasti ada problem loh. Tapi kamu harus jadi tenang ketika kamu minta tolong sama Tuhan dalam doa. Ya, Roh Kudus akan menghibur kita, menenangkan kita. Dan yang ke-12 ya, Roh Kudus turun dan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti para rasul,
Mereka itu kalau berdosa, Roh Kudus menegur orang itu berdosa. Contohnya nanti kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, nanti kalau kita sudah sampai ya di pasal ke-5, ada dua orang suami istri Ananias Safira. Mereka berbohong ya. Tidak ada orang tahu mereka berbohong. Tapi Roh Kudus memberitahu Petrus bahwa mereka berbohong. Mereka menjual tanah, mereka katakan memberi persembahan seluruh penjualan tanah, tapi mereka enggak. Mereka simpan sebagian, berikan persembahan sebagian. Mereka berbohong hingga suaminya mati, Ananias mati, Safira pun mati. Jadi Roh Kudus menegur kita loh. Kalau kamu ketika membaca firman ada teguran ya kepada kamu, itu Roh Kudus yang bekerja loh. Atau kamu waktu mendengarkan khotbah, kamu merasa ditegur. Itu pekerjaan Roh Kudus, kita harus bertobat. Yang ke-13, Roh Kudus itu bagaimana? Dia menterapikan jiwa kita. Karena kita hidup di muka bumi ini, kita punya lubuk jantung sering mengalami tekanan, mengalami luka. Ya. Bagaimana itu bisa sembuh? Oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Dia terapikan kita. Caranya bagaimana? Dia akan tuliskan firman-Nya di sini ya. Firman Tuhan kan sudah ada di Alkitab. Tapi firman ini tidak akan ada gunanya untuk kamu. Kalau firman ini belum ada di pikiran kamu, belum ada di mana? Di lubuk jantung kamu. Jadi kamu kalau tadi disuruh menghafal firman dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Tentu saja waktu kamu mencoba menghafal ini nggak bisa hafal. Tapi kalau Roh Kudus ya, dia memberikan kita tulisan dalam lubuk jantung kita, maka ayat ini akan kita hafal. Jadi kamu waktu pulang, kamu didorong Roh Kudus untuk menghafalkan ayat ini. Ya, sehingga waktu kita diterapikan ya oleh Roh Kudus, kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Firman ini nggak banyak gunanya untuk kamu kalau kamu tidak simpan di dalam lubuk jantung kamu, dan ketika ada masalah datang, kamu nggak tahu firman, kamu ikut nasihat diri, nasihat dunia, kamu akan salah. Tetapi kalau kamu punya firman, apapun problem yang datang, Roh Kudus itu memberikan kita hikmat untuk mengatasi semua problem hidup ini. Tidak ada ya problem hidup kita itu yang tidak ada jawabannya di Alkitab. Semuanya ada. Makanya kita harus punya Roh Kudus yang memenuhi kita. Terapikan jiwa kita. Kemudian yang berikutnya 14. Roh Kudus itu kenapa memenuhi orang percaya? Allah itu mau tinggal sama-sama kita loh. Itu bedanya ya dengan agama-agama lain. Ya, agama-agama lain itu merasakan bahwa mereka punya Allah itu hanya ada di kuil-kuil mereka loh, di rumah-rumah ibadah mereka. Tapi beda ya, kalau kita percaya Allah Alkitab, Allah kita itu, kamu tahu rumahnya di mana? Bukan gereja ini loh. Gereja ini waktu kita ada di sini, Tuhan Yesus hadir di sini untuk kita. Tetapi waktu kita pulang, memang Allah itu maha hadir. Tapi di mana itu Allah berada? Di dalam diri kita. Roh Kudus itu memeteraikan kita sebagai miliknya, karena ini kita adalah rumah dari Allah. Dikatakan oleh Alkitab, kamu jangan ya mentato tubuh kamu. Orang Kristen nggak boleh bikin tato loh. Orang Kristen itu ya laki-laki nggak boleh pasang ini anting-anting begini. Ya, yang punya anting-anting laki-laki tolong copot ya. Ya, kalau udah terlanjur tato sih ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, nanti pasti Tuhan Yesus hapus ya waktu kamu punya tubuh mulia. Nggak mungkin nanti masuk surga ada tatonya di sini. Ya. Tubuh kita itu bait Roh Kudus. Nggak boleh mabuk, nggak boleh merokok, nggak boleh narkoba. Tubuh kita itu baitnya Roh Kudus. Dia kasih materai, dia mau tinggal. Tinggal di mana? Tinggal dalam diri kamu yang percaya Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kemudian yang ke-15, kenapa dia mau tinggal sama-sama kita? Dia mau tolong kita. Minggu lalu, kamu menghadapi masalah apa?
Ketika kamu menghadapi masalah itu, pernah nggak kamu minta tolong sama Tuhan? Tuhan tolong kamu nggak? Ada kan? Kalau kamu percaya Yesus pasti loh. Nggak mungkin kamu kalau ada masalah, kamu nggak minta tolong sama Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Karena dikatakan ya, Tuhan itu penolong kita. Dia tidak pernah tidur ya. Dia menolong kita dalam hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Dia mau tolong kita. Kemudian yang ke-16, Roh Kudus itu akan tuluskan kita, akan membuat kita jadi orang yang tulus ya. Kalau kamu jadi orang Kristen, kamu hidupnya makin hari makin tulus. Bukan makin hari jadi orang Kristen, hidupnya makin akal bulus untuk nipu. Tahu kan bulus kan? Akal bulus kan? Kamu kalau jadi orang Kristen, Roh Kudus memenuhi kamu, firman Tuhan memenuhi kamu, kamu menjadi orang yang tulus. Tulus itu artinya apa? Kudus. Kamu makin hari makin kudus. Apa yang bisa menguduskan kamu? Ya firman Tuhan melalui Roh Kudus, darahnya Yesus. Dan kamu mau bertobat. Kemudian yang ke-17 kita lihat ya pekerjaan Roh Kudus, dia itu menunjukkan ya kepada gereja siapa yang harus diutus menjadi misionari. Kalau kamu baca pasal 13. Karena banyak ya hamba-hamba Tuhan di situ yang berdoa, berpuasa, dan Roh Kudus bilang, aku mau, yaitu Barnabas dan Saulus pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dia tunjuk ya pada kita. Kemudian yang ke-18, kenapa Roh Kudus itu bekerja memenuhi kita? Dia mau tuntun kita orang percaya melewati semua ya halangan rintangan hidup kita. Apapun yang menghadang kita ya. Saya lihat di antara kalian banyak yang masih sekolah. Ada yang sudah hampir lulus. Ada yang mau melanjutkan ya, sekolahnya bukan di Pontianak, ke tempat lain. Ada yang sudah bekerja. Yang ingin setelah bekerja nanti bisa berkeluarga. Kalau kamu ya sudah percaya Yesus, kamu itu punya hak dituntun ya, oleh Roh Kudus. Hidup kita. Kemudian ke-19, bagaimana cara Roh Kudus menuntun kita? Apakah dia seperti tour guide gitu ya, menuntun kita? Ya, kamu kalau pernah ikut tour kan, bangun jam sekian, naik bis, ayo nanti kita pergi kemana? Roh Kudus menuntun kita, dia dengan melakukan training kepada kita lewat firman-Nya. Ya, makanya kamu yang sudah percaya Yesus, jangan sampai ya tidak membaca firman tiap hari. Harus loh. Kalau bisa satu pasal satu hari dibaca. Karena ada 1189 pasal. Kalau kamu baca setiap hari satu pasal, 3 tahun baru selesai loh. Jangan sampai kamu sudah jadi Kristen berapa tahun? Oh, saya sudah jadi Kristen sejak saya kecil. Sudah berapa? 10 tahun. Pernah nggak baca Alkitab selesai? Nggak pernah. Kalau kamu nggak pernah baca, bagaimana Roh Kudus menuntun kamu? Kemudian yang terakhir, Roh Kudus juga bukan hanya bekerja di gereja, Roh Kudus juga bekerja di seluruh dunia. Dia itu ya Roh Kudus menuntutnya orang yang tidak percaya Yesus pada pengadilan yang terakhir. Nah, kalau kamu ditanya kenapa sekarang dunia ini tidak menjadi sangat-sangat jahat loh, yang mencegah ya dunia ini melakukan kejahatan itu Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus ya, dunia sekarang tuh sangat-sangat jahat loh. Bisa saja ya orang tuh saling membunuh, bisa saja manusia tuh makan daging manusia loh. Kenapa sekarang nggak terjadi seperti itu? Siapa yang mencegah? Kejahatan itu merajalela. Kamu jangan bilang polisi, ya polisi memang ada andilnya, penjara ada andilnya. Tetapi yang punya andil paling besar untuk mencegah kejahatan di muka bumi ini adalah Allah Roh Kudus. Jadi kita bersyukur, ya ada 20 pekerjaan Roh Kudus dan ada 7 aspek yang sudah kita pelajari. Itu namanya terdidik. Kamu bilang kok banyak ya 27 ya? Enggak banyak loh, Roh Kudus itu Allah yang tak terhingga. Ini 27, ini hanya saya kasih tahu kamu pada hari ini. Kamu bisa tambah loh. Oh ada yang kurang, kamu tambahin. Nanti bisa jadi 50, bisa menjadi 100.
Hanya 27 ini yang saya kasih tahu pada hari ini. Pasti lebih daripada itu ya. Ingat ya, nanti kamu bawa pulang ini ya, naskah khotbahnya. Nanti saya akan kirim di WA. Kamu pikir lagi, ada nggak pekerjaan Roh Kudus yang di sini tidak dicantumkan? Oh banyak ya. Ini hanya dicantumkan 27. Ya seperti 27 kitab perjanjian baru. Terdidik, apa itu terdidik? Dipenuhi Roh Kudus. Berikutnya 4B. Kita lihat, itu namanya tahan uji. Ya, 4B. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini tahan uji artinya semua talenta yang Roh Kudus berikan kepada kita harus kita pakai. Nah, bahasa asing ini adalah satu talenta yang Tuhan berikan kepada para rasul untuk membuktikan kepada orang Israel yang hadir ya dari seluruh dunia di Yerusalem pada hari raya Pentakosta, bahwa nanti ya setelah hari Pentakosta, hari raya lahirnya gereja, Injil itu akan disebarkan ke seluruh bumi, bukan lagi dengan bahasa Ibrani, tetapi dengan bahasa Yunani, dengan semua bahasa ibu kalian. Karena ini adalah talenta dari sekian banyak talenta yang Tuhan turunkan pertama. Berbahasa asing. Nanti kalau kita hitung ada 15 bahasa. Mereka tidak perlu belajar bahasa itu. Mereka tidak perlu belajar bahasa Arab. Mereka langsung bisa bahasa Arab. Mereka tidak perlu belajar bahasa Mesir. Mereka langsung bisa bahasa Mesir. Mereka tidak perlu ya belajar ya bahasa Libya. Mereka bisa bahasa Libya dengan pertolongan Roh Kudus. Hal ini terjadi hanya di hari Pentakosta. Sampai kapan? Sampai Alkitab ini selesai ditulis. Ya, bahasa asing yang tiba-tiba mereka bisa, itu tidak ada lagi, akan berakhir. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka tahan uji karena talenta yang Tuhan berikan pada mereka, mereka pakai. Yang pertama mereka pakai waktu mereka bisa berbahasa asing. 15 bahasa. Kalau dihitung, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita buka lebih lanjut ya dalam Roma 12 ya. Itu di situ dikatakan ada 7 karunia yang diberikan kepada gereja. Yang saya namakan dengan singkatan kelansam. Ya, kelansam ini adalah nama tempat dekat dengan Sintang. Di Pendeta Pang pernah belajar Alkitab di situ. Tahun 73 ya. Kelansam dekat Sintang ya, satu desa. Kenapa kelansam? K untuk apa? Karunia khotbah. L layan. Ya, seperti kalau kamu diberi tugas melayani. Kamu layani. Itu adalah talenta dari Tuhan. A ajar. N nasihat. Ya, menasehati orang itu harus berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada orang datang pada kamu, saya punya problem, begini loh. Kamu jangan menasihati dia di luar Alkitab. Kamu harus nasihati dia dengan Alkitab. Masalah apa yang dihadapi dia, kamu harus tahu jawabannya di Alkitab itu seperti apa. Nasihat. S sumbang. Ya, talenta untuk menyumbang. Nah, kemudian A, talenta untuk mengatur, memimpin. Karena gereja itu harus teratur, harus dipimpin. Roh Kudus memberikan talenta supaya para rasul mengatur gereja dengan teratur. Atur. M, murah jantung. Jadi kalau kamu ya seringkali merasa berbelas kasihan pada orang, membantu orang. Itu talenta dari Roh Kudus. Itu 7 talenta di Roma 12. Ya. Ada 9 talenta di 1 Korintus 12. Ya, masing-masing pasal 12 ya, Roma 12, 1 Korintus 12. Ada 9. Yang pertama, Roh Kudus itu memenuhi kita supaya kita punya hikmat. Hikmat apa? Bukan hikmat dunia, tapi hikmat dari Allah. Yang kedua, setelah kita punya hikmat, kita tahu akan rahasia-rahasia Allah, punya pengetahuan. Yang ketiga, kita punya hikmat, kita punya pengetahuan dari Allah, kita punya iman percaya pada Dia. Nah, talenta berikutnya, sembuhkan orang. Para rasul bisa menyembuhkan orang sakit. Itu sudah ditarik ya. Tidak ada lagi karunia talenta menyembuhkan orang pada zaman sekarang.
Ya, Allah bisa menjawab doa kita. Kalau ada yang sakit, kita doakan, orang itu disembuhkan langsung oleh Tuhan. Tapi tidak ada seorang hamba Tuhan ataupun saudara Kristen yang diberi talenta untuk dia berdoa orang itu pasti sembuh. Enggak. Ya, kalau kita lihat para rasul memang diberi karunia seperti itu, di mana Petrus waktu dia lewat, bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Dan sapu tangan Paulus itu bisa membuat orang yang sakit sembuh. Kemudian talenta berikutnya, kuasa melakukan mujizat, mengusir setan. Enggak ada lagi sekarang. Ya, kamu kalau lihat orang kerasukan, kamu enggak boleh datang kepada dia, dalam nama Yesus aku usir setannya, enggak bisa. Karena talenta itu sudah tidak ada lagi sejak para rasul itu mati. Nah, orang yang kerasukan setan, kalau dia itu sudah sadar, orang nggak mungkin kerasukan setan 24 jam ya. Kadang-kadang dia sadar. Nah, waktu dia sadar, kamu kasih tahu dia tentang Yesus yang sudah mati untuk dosa kamu, yang sudah dikubur, yang sudah bangkit, mengalahkan maut, yang sudah menampakkan diri dan dia percaya Yesus karena Roh Kudus bekerja, maka dia dibebaskan dari kuasa setan. Begitu dia percaya Yesus, Roh Kudus tinggal dalam diri dia, setan nggak berani masuk lagi dalam lubuk jantungnya. Paham ya? Setan hanya bisa menggoda dia, tidak bisa lagi tinggal dalam diri orang percaya. Jadi talenta itu sudah ditarik. Paulus ketika ada orang yang kerasukan setan mengganggu pelayanan dia berkata dalam nama Yesus, setannya diusir, roh jahatnya diusir loh, kita nggak bisa lagi. Kemudian kita lihat sembuhkan orang ada pada para rasul. Kuasa melakukan mujizat ada dan sudah ditarik. Kemudian yang talenta yang selalu ada baik di dalam Roma 12, 1 Korintus 12 adalah khotbah. Mengajar firman. Jadi kalau kamu ditanya karunia apa yang paling penting untuk orang percaya? Kamu mendengarkan firman, kamu memberikan firman pada orang lain. Jadi kalau kamu sudah tahu firman di sini, kamu pulang ke rumah, ada keluarga kamu belum tahu firman, kamu kasih tahu kepada dia firman, itulah karunia, menyampaikan firman. Itu yang paling penting loh. Kemudian 3 karunia yang terakhir dalam 1 Korintus 12, ada 9. Berbahasa asing, seperti yang kita baca tadi. Sekarang juga nggak ada lagi Gak mungkin kamu tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus, kamu bisa misalnya bahasa Jepang tanpa kamu belajar bahasa Jepang, gak mungkin. Gak ada lagi, sudah ditarik. Nah, kalau sekarang di gereja-gereja karismatik, kenapa ada bahasa sikilaba-laba? Itu bukan bahasa itu. Paham ya? Kamu kalau tanya anak-anak TK Kristen Kalvari, mau belajar Inggris gampang nggak? SD Kristen Kalvari mau belajar bahasa Mandarin gampang nggak? Nggak gampang, karena itu kutuk ke-6 loh. Hanya di hari raya Pentakosta ini berkat Allah mereka bisa berbahasa apa saja tanpa mereka perlu belajar. Kenapa? Karena mereka harus pergi ke seluruh dunia mengabarkan Injil. Sudah ditarik. Kemudian karunia berikutnya bukan hanya berbahasa asing, mereka bisa membedakan roh. Roh mana yang adalah Roh Kudus, roh mana yang bukan Roh Kudus. Yang terakhir talentanya adalah terjemahkan bahasa asing. Ada 9 di situ dalam 1 Korintus 12. Sekarang kita buka dalam Efesus 4 ayat 11. Jadi orang-orang yang tahan uji itu harus menggunakan talenta-talenta, karunia-karunia yang Allah berikan kepada orang percaya dan kepada gerejanya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 kita baca sama-sama, itu adalah karunia yang diberikan kepada semua gereja, di semua tempat, di segala abad. Mari kita baca Efesus 4 ayat 11 sama-sama, 1-3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar atau guru-guru
Ini yang selalu ada, gereja Tuhan Yesus berdiri dimanapun, karunia ini diberikan. Kenapa disebut para rasul? Kitab suci perjanjian baru. Kenapa para nabi? Kitab suci perjanjian lama. Inilah dasar gereja. Gereja berdiri dimanapun, inilah dasarnya. Kemudian kenapa ada pemberita Injil? Artinya orang-orang yang berada di sekitar gereja yang belum percaya, orang-orang yang di rumah kita yang belum percaya, kita kabarkan Injil. Ada 4 buku Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 4 poin Injil. Yesus sudah mati untuk dosa kita, Yesus sudah dikubur, Yesus sudah bangkit, Yesus menampakkan diri. Ada 4 perintah untuk pengabaran Injil. Pergilah kamu. Perintah pertama. Perintah kedua, jadikanlah segala bangsa muridku. Perintah ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintah keempat, ajarlah mereka melakukan semua yang sudah kuperintahkan padamu. Injil ada 4 buku, Injil ada 4 poin, Injil ada 4 perintah. Jangan lupa ya. Jadi penginjil itu membawa orang percaya. Setelah mereka percaya, mereka perlu digembalakan. Dengan cara apa gembala? Gembala itu mengajar ya, anak-anak yang sudah percaya Yesus dengan firman Tuhan. Jadi kita melihat ya, bagaimana mereka disebut tahan uji. Kamu kalau ditanya sudah terdidik belum? Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan jadi orang terdidik. Kamu tahan uji kalau talenta yang Tuhan berikan pada kamu, kamu pakai. Ya, yang terakhir, teladan. Kok bisa teladan? Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya. Ketika turun bunyi itu, ya, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea, orang kampung loh. Kok bisa mereka berbahasa kita? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Mereka karena hari raya Pentakosta dari penjuru dunia datang ke Yerusalem ya. Kita orang Parsia, kita orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia. Jadi ini Kapadokia itu bahasa ke-6, Pontus bahasa ke-7, Asia bahasa ke-8, kemudian Frigia bahasa ke-9, Pamfilia bahasa ke-10, Mesir bahasa ke-11, Libya bahasa ke-12 yang berdekatan dengan Kirene, kemudian pendatang-pendatang dari Roma bahasa 13, ini kemungkinan bahasa Latin. Dan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Kemudian ayat 11, orang Kreta, bahasa Kreta. Bahasa ke-14, bahasa ke-15, bahasa Arab. Dan orang Arab, kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, 15 bahasa. Tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Apa itu? Yaitu Yesus sudah jadi juru selamat dunia. Itu yang mereka katakan. Mereka semuanya tercengang-cengang. Jadi di sini keteladan mereka, semua orang merasa takjub, tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi orang yang tercengang-cengang itu, mereka dengan seksama mendengarkan 120 orang memberitakan tentang Yesus. Tadi saya katakan ya, kalau hanya 12 rasul harus melayani ribuan orang di situ, nggak akan terlayani. Seperti kita juga sekarang. Di Kubur Raya, penduduknya itu puluhan ribu. Kalau yang mengabarkan Injil hanya kami-kami saja, para penginjil gereja, hamba-hamba Tuhan. Kalian itu tidak pernah berlatih, tidak mau membuka mulut. Kamu bayangkan ya, orang yang percaya tidak akan banyak. Tetapi kalau kalian semua di sini mau mengabarkan Injil, memberitahukan Injil kepada kawan kamu, seperti mereka ini. Yang percaya waktu Petrus berkhotbah ada 3.000 orang loh. Inilah rahasia gereja. Kalau semakin banyak orang percaya, dipenuhi Roh Kudus, menyampaikan tentang perbuatan Allah yang paling besar itu apa?
Yesus mati untuk dosa kita, bangkit dari kematian. Itu perbuatan Allah yang paling besar loh di seluruh Alkitab. Kalau kamu ditanya, apa perbuatan Allah paling besar? Kasih tahu saya. Dari begitu banyak perbuatan Allah. Yesus mati untuk dosa kita, bangkit dari kematian. Itu yang terbesar. Mereka katakan, dan mereka yang saat itu bingung, tercengang-cengang, akhirnya mereka percaya 3.000 orang. Tetapi di sini ada sebagian orang, ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka ini yang menyindir, ada yang tidak percaya. Akhirnya kalau kita baca di Kisah Para Rasul, adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, kepada pemberitaan para rasul dan para murid. Akhirnya mereka bukan hanya menjadi sinis ya kepada gereja, mereka juga menjadi orang yang menyiksa gereja. Mereka menjadi penganiaya gereja. Dan yang terkenal itu orang yang namanya Saulus, menyiksa gereja. Jadi kita bersyukur keteladanan mereka itu diketahui ya, oleh orang-orang Yahudi yang berkumpul di hari raya Pentakosta. Dan untuk kita apa pelajaran rohaninya? Ada 3 ya. 1, kalau kita berlaku seperti mereka ini, kita berharap ya menjumpai orang-orang yang lahir baru. Itulah kerja Roh Kudus yang sampai sekarang ya masih berlangsung loh. Kalau kamu baca dalam Injil Yohanes pasal 3, Yesus berkata kepada Nikodemus, ya, kamu harus lahir baru. Lahir baru di dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita beritakan tentang Yesus, orang percaya Yesus lahir baru. Yang kedua, kita yang sudah percaya Yesus, kita memiliki buah Roh Kudus. 9 aspek. Kalau kamu ditanya, kamu dipenuhi Roh Kudus gak? Selain ada talenta yang Tuhan berikan, kamu punya buah Roh Kudus. Buah itu kan pasti enak bukan ya? Buah itu bukan hanya bisa kamu makan terasa enaknya, orang lain pun bisa kamu bagi buah. Misalnya di gereja kita menanam ya, katakanlah itu jambu ya. Waktu panen, bukan hanya ya segelintir orang bisa menikmati jambu, kamu juga bisa menikmati jambu itu. Jadi orang Kristen ya harus menghasilkan buah Roh Kudus. Apa? Ada pertama kasih, ya, kasihnya Allah. Yang kedua sukacita. Yang ketiga, kamu akan menjadi orang yang bukan hanya kasih, sukacita, punya damai. Ya, tidak mungkin kamu jadi orang Kristen ya tidak punya kasih, tidak punya sukacita, tidak punya damai. Panjang sabar. Kamu punya apa? Kemurahan untuk melakukan kebaikan. Kamu punya apa? Kelemah lembutan. Kamu punya kesetiaan. Kamu bisa menguasai diri. Itu yang tidak dipunyai oleh dunia. Jadi kalau kamu jadi orang Kristen, buah roh ini akan kamu bukan hanya rasakan untuk diri kamu, tapi kamu juga bisa membagikan untuk orang lain. Jadi inilah pelajaran kita hari ini. Roh Kudus adalah roh ya, dari misi Yesus Kristus. Dari pembacaan kita ayat 1 sampai 13 kita belajar 5T. Apa itu 5T? Taat tekun. Ayat 1, para murid itu taat perintah Yesus, mereka tekun ya, dalam apa? Memuji Tuhan, dalam doa, mereka tekun dalam doktrin, mereka tekun dalam diakonia, mereka tekun mendidik ya generasi baru. Mereka tekun. Jadi waktu mereka taat tekun, mereka terdidik. Apa itu terdidik? Roh Kudus sebagai maha guru ya, datang kepada diri mereka, memenuhi mereka semua. Lalu tidak ada satupun mereka yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu waktu Yesus dibaptis turun dalam bentuk burung merpati. Kenapa burung merpati? Bukan burung yang lain. Karena merpati burung yang kudus, burung yang tulus, burung yang bersih, burung yang setia. Turun dari atas. Kenapa sekarang datang dalam bentuk angin? Karena Roh Kudus itu roh, nggak kelihatan kan? Angin. Bisa dirasakan, tiupannya itu terdengar suaranya, jadi kulit mereka terasa. Kemudian mereka mendengarkan bunyinya, kemudian mereka juga melihat ada lidah api itu turun. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang maha tahakua, maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Ya, dalam perjanjian lama Yesaya, Yoel, Yohanes, Yesus ya, menyatakan tentang Roh Kudus.
Roh Kudus itu adalah yang maha tahakwa. Roh Kudus kalau memenuhi orang-orang, mereka akan menjadi saksi Yerusalem sampai ujung bumi. Dan Roh Kudus pun akan memenuhi kamu dan saya, you and me. Ya. Untuk apa? Kamu menjadi orang yang tahan uji setelah Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Ada 20 hal yang dia kerjakan. Ya, mulai dari apa? Kasih tanda. Kamu kalau percaya Yesus ada tandanya, kamu miliknya Allah. Dan Roh Kudus turun tinggal dalam diri kita. Ya, jadi kita adalah rumah atau bait Allah. Yang terakhir ya, Roh Kudus itu akan tuntut ya dunia ini yang tidak mau percaya Yesus. Ada 20. Kamu bilang kok 20 tambah 7 banyak banget. Tidak, Roh Kudus itu tidak terhingga. Kalau sekarang diajarkan 27, masih banyak lagi. Kamu bisa periksa Alkitab. Kamu bilang, ini ada lagi ya pekerjaan Roh Kudus yang tidak dalam 27. Ya memang betul, banyak. Jangan bilang banyak ya, masih kurang ya. Ya, masih kurang. Baca Alkitab baik-baik. Ya, dari daftar itu kamu bisa tambahkan. Kemudian mereka yang sudah terdidik, mereka tahan uji karena orang-orang yang berada di Yerusalem itu ribuan orang. Dan Tuhan yang berhikmat, dia memenuhi 120 orang. Kenapa banyak ya? Karena untuk bersaksi kepada ribuan orang. Kalau hanya 12 rasul yang bersaksi, nggak cukup ya. Jadi harus banyak. Kita juga di sini loh. Kita semua harus ya menjadi saksi Yesus. Jangan sampai hanya segelintir orang yang jadi saksi Yesus. Sehingga orang yang percaya tidak akan banyak. Tetapi kalau kamu semua mau bersaksi untuk Tuhan Yesus, hasilnya seperti ini. Ya, ada 3.000 orang yang bertobat. Kemudian mereka bukan hanya terdidik, tapi mereka tahan uji. Apa itu tahan uji? Menggunakan talenta-talenta yang Tuhan berikan pada kita. Masing-masing kamu pasti punya talenta. Satu. Masing-masing. Pasti ada satu loh. Gak ada orang yang percaya Yesus tidak punya. Pasti punya satu. Tidak ada orang yang borong semua. Gak ada. Ya, jadi gereja semua harus bekerja ya. Ada 7 talenta di Roma 12. Ada 9 talenta di 1 Korintus 12. Tapi dari 9 talenta itu ada 3 yang sudah ditarik. Ya, sembuhkan orang gak ada lagi talenta itu. Kuasa mengusir setan gak ada lagi. Kemudian berbahasa asing dengan tiba-tiba gak ada lagi. Tinggal 6 ya, dalam 1 Korintus 12. Masih ada 6. Kemudian talenta yang pasti dipunya setiap gereja. Di mana itu? Efes 4:11. Apa itu? Alkitab. Ya, diberikan Tuhan pada kita. Perjanjian lama, perjanjian baru. Para nabi, para rasul. Penginjil. Ya, kamu mengabarkan Injil. Itu talenta. Kemudian setelah orang percaya ada gembalanya, gurunya. Semua gereja punya tuh. Efes 4:11. Kemudian yang terakhir, setelah mereka tahan uji, mereka jadi teladan. Sekarang yang jadi teladan, mereka itu ada banyak orang yang merasa terkesima. Akhirnya 3.000 orang percaya. Tetapi ada banyak yang sinis ya. Mereka yang sinis ini nanti menjadi orang-orang yang dipakai iblis untuk menganiaya orang percaya. Ya, sehingga kita berharap ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa bersaksi, kita melihat orang lahir baru, dan kita sendiri ya akan hidup ya dengan buah Roh Kudus 9 aspek. Ya, 1 buah Roh Kudus tapi 9 aspek. Kemudian jangan lupa setiap hasil pelayanan. Ya, kalau di sini ada hasilnya pelayanan ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ingat baik-baik ya. Kalau kamu rajin ke gereja, kamu rajin membawa orang ke gereja, kamu rajin membaca Alkitab, itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus ya, memenuhi kita sekalian. Saya harap ya kita semua mau dipenuhi Roh Kudus supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, jangan sampai kita sudah percaya Yesus yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya, hidup kita akan sia-sia. Tetapi kita yang sudah percaya Yesus, kalau kita hidup kudus, Roh Kudus memenuhi kita bisa bekerja untuk Tuhan Yesus supaya misi Yesus Kristus bisa selesai di muka bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami mengucap syukur karena Allah Roh Kudus yang sudah Engkau utus melalui putramu Tuhan Yesus
sudah memenuhi semua murid, semua rasul di ruang atas. Sehingga mereka bisa bertugas mengabarkan Injil dan dalam 15 bahasa yang tidak pernah mereka pelajari, mereka bisa sampaikan sehingga banyak orang percaya Yesus. Tolonglah ya Bapa gerejamu ini, kami yang sudah percaya Yesus, kami mau dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa melakukan tugas yang diamanatkan oleh Putra-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ya Bapa, pimpinlah kami menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau, karena Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, sehingga kami mengerti firman-Mu, kehendak-Mu, dan hanya melakukan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pujian kita yang terakhir itu nomor 194. Pada Yesus percayalah. 194. Kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Setelah itu kita akan masuk dalam doa penutup. 194. Kau yang hidup dalam dosa, Tuhan menunggumu. Dia mau menyelamatkanmu, asal kau percaya pada Yesus, pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Dia disalibkan untukmu, jadi penebusmu. Genaplah keselamatannya, asal kau percaya pada Yesus, pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Dia jalan hidup benar, tuntunmu ke sorga. Jangan tunggu, percayalah, kan roleh berkat-Nya. Pada Yesus, pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Mari kita masuk dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang mengasihi kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk karunia Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami melalui Putra-Mu Allah Roh Kudus. Bukan hanya kepada para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus pada zaman para rasul, tetapi juga kepada kami, orang-orang percaya di akhir zaman. Kiranya ya Bapa, kami dapat dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, hingga kehendak-Mu kami laksanakan di muka bumi ini. Kami mengucap syukur untuk kebaktian yang sudah Engkau berkati, Engkau sertai. Sebentar lagi kami akan berpisah dari gereja-Mu ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya ya Bapa, Engkau menolong kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia, mau menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun Engkau tempatkan kami.
Kami percaya ya Bapa, Engkau akan menuntun kami, Engkau akan menolong kami, Engkau juga akan melindungi kami dari segala mara bahaya. Kami percaya ya Bapa, sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan menjaga kami supaya kami tidak tersandung. Bahkan ketika Yesus datang kedua kali, Engkau memberikan kami tubuh yang mulia, agar kami bisa hidup bersama-sama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Sekarang ya Bapa, kami akan pulang. Tolonglah kami dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, untuk menjadi berkat kepada semua orang yang kami temui, supaya mereka bisa mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus. Kami berdoa karena Engkaulah yang patut kami tinggikan, kami muliakan, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberikan